Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa sebangsa dan setanah air. Pada sesi sebelumnya, saya telah mengulas sistem tata negara Pancasila yang menggusur sistem bagi-bagi kekuasaan ala trias politika. Pada sesi kali ini, kita masuk menukik lebih tajam, membongkar kebobrokan tatanan bangsa di negeri ini. Kebobrokan sistem ekonomi yang telah mencampakkan bangsa ini menjadi bangsa dengan kesenjangan pendapatan tertinggi urutan keempat di dunia. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kami mencoba menyadarkan bangsa ini melalui pemaparan materi yang kami beri judul "Tegaknya Pancasila akan meruntuhkan sistem kapitalisme di bumi pertiwi ini". Sebelumnya kita perlu tahu dulu model sistem ekonomi yang ada di dunia. Secara umum, sistem ekonomi terbelah menjadi dua, yaitu sistem sosialis komunis dan sistem kapitalis liberalis. Nah, kita mulai dari bagaimana gambaran model sistem ekonomi komunisme. Sistem ekonomi komunis dicetuskan oleh Karl Marx, yaitu sistem yang memposisikan alat-alat produksi seperti modal, lahan, dan mesin-mesin produksi adalah milik bersama, sehingga tidak ada usaha yang bersifat pribadi ataupun usaha swasta. Dalam sistem ini, harga barang, jumlah produksi, dan upah buruh semua ditentukan oleh negara. Di dalam sistem komunis juga tidak ada yang namanya kelas sosial. Prinsipnya sama rata, sama rasa. Negara adalah milik bersama. Tetapi kalau kita bicara realita, tidak demikian dengan yang terjadi. Faktanya di negara-negara komunis masih ada kelas-kelas sosial, seperti kelas elit partai atau elit pemerintahan, kelas pegawai menengah, dan kelas masyarakat biasa. Bahkan saat ini di Cina, Vietnam, ataupun Rusia ada kelompok-kelompok pengusaha atau kaum kapitalis. Nah, demikian juga dengan aset di negara komunis yang seharusnya adalah milik negara atau milik bersama, tapi lebih dominan dikuasai oleh para elit partai ataupun elit pemerintahan untuk kepentingan pribadi mereka. Dari sini nampak adanya kesenjangan sosial ekonomi yang cukup tinggi antara kelas pejabat dengan kelas masyarakat biasa. Di Cina, Rusia, dan Vietnam sendiri saat ini sudah membuka diri terhadap investor asing, yang artinya sistem ekonomi mereka sudah lebih condong ke kapitalis. Jadi, sistem ekonomi komunisme realitanya tidak pernah terwujud sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Karl Marx. Dengan kata lain, komunisme hanya ideologi yang dipergunakan sebagai alat atau sistem politik. Kemudian bagaimana dengan model sistem ekonomi kapitalis? Di negara-negara kapitalis, hak individualis dan usaha swasta sangat kuat. Peran kepemilikan modal sangat dominan di negara kapitalis. Sedangkan untuk pasar menganut sistem pasar bebas, di mana pemerintah tidak boleh melakukan intervensi terhadap pasar sedikitpun. Prinsip ekonomi kapitalis adalah meraih untung sebesar-besarnya. Dan ciri lain dari negara kapitalis adalah tingginya tingkat kesenjangan ekonomi. Nah, tapi kalau kita bicara fakta atau realita, sama dengan komunis. Tidak ada sistem yang benar-benar liberal, karena pemerintah di negara-negara kapitalis masih sering melakukan intervensi pasar untuk melindungi pengusaha dalam negerinya. Di antara kedua model ekonomi di atas, maka fakta yang terjadi dalam 3 dekade terakhir, banyak negara-negara di dunia yang sudah melepas atribut komunismenya, beralih ke sistem kapitalis. Dengan kenyataan bahwa komunis sudah tidak laku lagi, maka otomatis dunia saat ini berada dalam genggaman sistem kapitalisme. Indonesia sendiri sangat jelas menerapkan model ekonomi kapitalis. Ketergantungan terhadap investor atau kaum kapitalis cukup kuat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Swasta tumbuh menjadi sangat kuat dan dominan,
sehingga banyak BUMN berguguran karena tidak mampu bersaing dengan usaha-usaha swasta. Dampak kuatnya cengkraman kapitalis di Indonesia telah menyeret bangsa ini ke dalam jurang kesenjangan yang sangat dalam. Indonesia menduduki posisi ketimpangan ekonomi tertinggi keempat di dunia. Perlu juga diketahui bahwa sepak terjang kapitalisme sudah menginfeksi seluruh aspek kehidupan di negeri ini. Kapitalisme sudah merasuk di bidang pendidikan. Lembaga pendidikan menjadi lembaga bisnis. Biaya sekolah, khususnya pendidikan tinggi, sangat mahal. Kapitalisme juga telah menginfeksi lembaga-lembaga kesehatan. Pendidikan untuk menjadi dokter atau para medis menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Sehingga sertifikat dan pengetahuan sebagai dokter adalah modal yang cukup mahal untuk bisa menghasilkan uang yang melimpah. Masyarakat dibuat selalu bergantung kepada dokter dan para medis agar arus uang mengalir lancar ke kantong-kantong mereka. Kemudian kapitalisme juga telah mengendalikan politik dan pemerintahan. Posisi elit pemerintahan dan politik menjadi modal yang bisa mendatangkan pendapatan lebih dan kemudahan dalam membangun bisnis pribadi. Demikian pula para pengusaha berupaya berlindung di balik elit pemerintahan dan elit politik untuk membentengi kepentingan bisnisnya. Kapitalisme juga telah mencengkram lembaga peradilan. Pengusaha dengan kekayaannya berupaya melindungi diri dan usahanya dari jeratan hukum. Mereka bisa membayar mahal pengacara-pengacara ternama untuk membentengi kepentingan bisnisnya dari permasalahan hukum. Realita ini yang memunculkan banyak mafia-mafia hukum. Mereka bergentayangan di lembaga-lembaga peradilan untuk mentransaksikan keputusan-keputusan hukum. Sebaliknya, mayoritas masyarakat dengan ekonomi yang pas-pasan punya keterbatasan dalam akses hukum. Dampak dari cengkeraman kapitalisme telah membuat berbagai kerusakan di negeri ini. Kapitalisme telah menciptakan tingginya ketimpangan sosial ekonomi. Kekuatan posisi modal di atas faktor produksi yang lain mendudukkan pengusaha adalah penguasa yang kuat dan menempatkan pekerja di posisi yang sangat lemah. Pendapatan pekerja ditekan seminim mungkin dan sebagian besar keuntungan masuk ke kantong pemilik modal. Pemilik modal atau pemilik usaha akan semakin kaya, sementara mayoritas pekerja hidup dalam keterbatasan ekonomi. Di sini terjadi ketimpangan pendapatan yang sangat tinggi. Kemudian kapitalisme juga merusak keseimbangan alam. Kaum kapitalis dengan ambisi keserakahannya akan selalu berupaya untuk meraih pendapatan sebesar-besarnya, termasuk dengan melakukan eksploitasi sumber daya alam secara masif. Tak terpikir bagi mereka dampak kerusakan keseimbangan alam. Yang penting duit mengalir deras ke kantong-kantong mereka. Kapitalisme telah merusak mental masyarakat menjadi penjudi. Sistem pasar bebas menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Iklim usaha menjadi tidak menentu. Spekulasi gagal dan berhasil dalam berusaha sangat tinggi, sehingga membuka usaha sama dengan berjudi. Bagi mereka yang memiliki modal besar, akan selalu berupaya menguasai dan memonopoli pasar untuk memperkecil spekulasi. Tapi bagi para pemodal kecil, banyak yang tidak berdaya akan menghadapi kerasnya persaingan usaha dengan resiko kebangkrutan yang sangat besar. Tradisi berspekulasi dalam sistem kapitalisme menjadi peluang bagi bandar-bandar untuk membangun usaha perjudian legal yang berkedok investasi. Maka bermunculanlah saat ini berbagai bursa-bursa mulai dari bursa saham, bursa falas, bursa emas, dan lain-lain. Yang semua itu tidak lain adalah lembaga-lembaga perjudian yang legal.
Kapitalisme juga telah menumbuhkan mental-mental korupsi. Kesenjangan pendapatan antara pejabat negara dan pengusaha membuat banyak pejabat tergoda memanfaatkan posisinya untuk meraih keuntungan tambahan yang lebih besar. Proyek-proyek disetting agar ada kebocoran anggaran untuk jatah para pejabat. Kapitalisme juga telah mendorong tumbuhnya prostitusi. Saat ini modal bukan hanya barang, tapi kecantikan dan kemolekan tubuh bisa dijadikan modal untuk mendatangkan pundi-pundi rupiah. Banyak orang saat ini berlomba-lomba mempercantik diri agar bisa dijual, mulai dari sekedar tampil di foto, tampil di panggung, sampai masuk dalam dunia prostitusi. Permak wajah dan bodi menjadi salah satu pilihan banyak orang untuk menaikkan nilai jual diri. Kapitalisme juga telah meracuni kesehatan masyarakat dan lingkungan. Prinsip ekonomi kapitalisme adalah berupaya meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Dengan prinsip tersebut akan mendorong penggunaan bahan-bahan kimia dalam proses produksi, karena lebih praktis dan lebih murah. Semua zat-zat kimia tersebut akan berdampak pada turunnya kualitas kesehatan, dan dalam jumlah yang banyak sangat mencemari lingkungan. Dan satu lagi yang sangat ironis, bahwa kuatnya cengkeraman kapitalisme menunjukkan sebenarnya Indonesia tidak pernah bebas dari penjajahan. Indonesia yang telah memproklamasikan diri menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Tetapi kebebasan dan kemerdekaan tersebut justru menghantarkan bangsa ini masuk dalam jeratan penjajahan model baru. Penjajahan oleh kaum kapitalis. Bangsa ini sangat kaya dengan sumber daya alam. Sebenarnya tidak butuh dukungan investor yang haus akan keuntungan. Yang dibutuhkan oleh bangsa ini hanyalah transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kapitalisme telah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Kapitalisme telah menyeret bangsa ini menuju jurang kehancuran yang dalam. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Ini perlu diperingatkan. Perlu dilakukan penyadaran terhadap segenap komponen bangsa. Tata kelola bangsa ini harus dikembalikan kepada Pancasila dengan pemahaman yang benar. Nah, selanjutnya bagaimana dengan gambaran sistem ekonomi Pancasila? Sistem ekonomi Pancasila sama dengan sistem ekonomi yang berketuhanan, sama dengan sistem ekonomi yang seimbang. Sistem ekonomi Pancasila memposisikan harta atau aset adalah milik Sang Maha Pencipta. Diamanahkan kepada manusia untuk dikelola berlandaskan prinsip-prinsip keseimbangan. Seimbang bukan sama rata, tapi seimbang adalah proporsional. Dalam sistem Pancasila, ada perbedaan taraf ekonomi masing-masing individu, masing-masing keluarga. Semua tergantung pada produktivitas kerja masing-masing. Sistem keseimbangan atau keadilan akan secara otomatis membatasi tingkat kesenjangan ekonomi dalam batas-batas yang wajar. Jadi dari pengertian sistem ekonomi Pancasila, selanjutnya kita bisa membuat perbedaan antara sistem ekonomi komunis, kapitalis, dan sistem ekonomi Pancasila. Di dalam sistem ekonomi komunis, kedudukan harta adalah milik bersama. Tidak boleh ada usaha pribadi atau swasta. Kemudian sistem pasar, perhitungan harga barang dan upah semua ditentukan oleh pemerintah. Di dalam sistem kapitalis, kepemilikan harta sebagian besar adalah milik swasta atau pribadi. Selebihnya adalah milik negara. Usaha swasta sangat dominan, dan pemerintah tidak boleh melakukan intervensi terhadap pasar, harga, ataupun upah. Kemudian di dalam sistem ekonomi Pancasila, kedudukan harta atau aset adalah milik Tuhan Sang Pencipta, yang diamanahkan kepada manusia untuk dikelola berdasarkan prinsip-prinsip keseimbangan. Usaha masyarakat atau swasta ada dalam batasan tertentu dan dikelola sesuai aturan-aturan keseimbangan atau keadilan. Penetapan harga dihitung berdasarkan biaya yang wajar.
Dan untuk menjaga stabilitas harga, pasar atau supply dan demand harus dikendalikan keseimbangannya. Terkait dengan penetapan upah, harus dihitung berdasarkan produktivitas kerja, bukan berdasarkan posisi jabatan ataupun kepemilikan modal. Setelah kita tahu gambaran perbedaan sistem komunis, kapitalis, dan Pancasila, selanjutnya kita masuk lebih detail tentang kegiatan ekonomi. Secara umum, ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam sistem ekonomi Pancasila, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi harus berlandaskan sistem keseimbangan. Tujuan dilakukannya pengendalian keseimbangan antara produksi, distribusi, dan konsumsi antara lain adalah: yang pertama adalah untuk menekan persaingan usaha bebas dan tidak sehat. Yang kedua adalah untuk mengurangi spekulasi dan menjamin kepastian usaha. Yang ketiga adalah untuk mencegah para spekulan mempermainkan harga untuk meraih untung yang besar. Yang keempat, agar tercapai harga yang efisien, karena tidak diperlukan lagi biaya marketing yang cukup besar dalam proses distribusi barang. Kemudian yang terakhir adalah untuk menghindari terjadinya kelangkaan atau kelebihan barang yang bisa mengguncang pasar dan stabilitas harga. Kemudian bagaimana dengan sistem produksi berdasarkan Pancasila? Sudah kita ketahui bersama bahwa Tuhan adalah pemilik alam semesta, termasuk bumi dan seisinya. Terkait pengelolaan bumi beserta isinya yang diamanahkan kepada manusia, maka akan muncul pertanyaan sederhana. Apakah Tuhan akan berkenan jika asetnya dikuras, dirusak, ditimbun, dinikmati untuk kepentingan pribadi dan segelintir manusia? Jawabannya, Tuhan pasti akan murka. Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha seimbang, tidak akan rela ciptaannya dirusak untuk kepentingan segelintir manusia. Maka prinsip produksi seharusnya sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Antara lain harus menyesuaikan dengan kebutuhan, tidak merusak ciptaan Tuhan, baik lingkungan alam maupun kesehatan. Tidak merugikan atau menindas sesama, dan wajib harus berbagi kepada yang tidak mampu. Kemudian perlu diketahui juga dalam kegiatan produksi tidak ada ruang bagi usaha passive income, yakni harta yang bekerja untuk mendatangkan keuntungan bagi tuannya, dalam bentuk bagi hasil keuntungan, dividen, bunga atau rente, royalti, dan lain-lain. Passive income ini adalah akar dari ketimpangan. Bunga deposito orang-orang super kaya sudah sangat fantastis, apalagi ditambah dengan dividen dari berbagai usahanya. Semakin membumbung tinggi pendapatan mereka. Jadi semakin besar kepemilikan modal, maka semakin besar potensi pendapatan yang akan diterima. Yang kaya atau yang bermodal besar akan semakin kaya, dan yang miskin ataupun yang tidak bermodal akan semakin miskin, sehingga tercipta jurang kesenjangan ekonomi yang sangat dalam. Untuk dicamkan, dalam sistem ekonomi Pancasila, pendapatan adalah hasil produktivitas kerja, sehingga tidak ada ruang bagi passive income. Modal seperti uang, tanah, ataupun barang tidak boleh mengambil keuntungan sedikit pun. Dan dalam kegiatan produksi juga tidak diperlukan investor yang hanya berorientasi pada keuntungan. Investor seperti itu tak ubahnya seperti penjajah. Dan perlu diingat penegasan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Negara Indonesia sudah cukup kaya. Yang dibutuhkan negara ini hanyalah transfer teknologi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, bukan investor yang akan menguras sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan pribadinya. Negara harus mengirim kader-kadernya untuk tugas belajar, untuk magang ke seluruh negara penghasil teknologi maju.
kemudian menyerap ilmunya dan mengaplikasikan untuk kemajuan negeri ini. Nah, selain itu juga diperlukan untuk memfungsikan lembaga-lembaga riset dan teknologi secara profesional. Selanjutnya kita masuk pada gambaran mekanisme penetapan sektor usaha, kuota produksi, dan pelaku produksi. Diawali dengan proses identifikasi kebutuhan utama masyarakat. Kemudian dihitung dan ditetapkan penetapan kuota masing-masing komoditi. Selanjutnya pemerintah membagi peran produksi atas komoditi tersebut kepada usaha masyarakat atau swasta dan kepada badan usaha milik negara. Kemudian kita masuk pada kriteria sektor produksi yang dikelola oleh masyarakat atau swasta. Antara lain, yang pertama adalah usaha yang mempunyai cakupan luas. Kemudian usaha tersebut bisa dikerjakan secara efektif oleh masyarakat dan tidak membutuhkan permodalan yang besar. Sedangkan kriteria sektor usaha produksi yang dikelola oleh badan usaha milik negara antara lain. Yang pertama adalah usaha yang membutuhkan permodalan besar. Yang kedua, usaha yang harus selalu dikontrol dalam proses produksinya untuk menjamin kualitas produksi yang merupakan kebutuhan utama masyarakat banyak. Selanjutnya, bagaimana ketentuan-ketentuan dalam kegiatan produksi usaha masyarakat atau swasta? Yang pertama, tidak boleh memproduksi barang yang merusak lingkungan dan kesehatan. Kemudian tidak boleh melakukan perusakan keseimbangan alam. Tidak boleh merugikan pihak lain. Produksi harus disesuaikan dengan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara demand dan supply. Kemudian warga yang akan memulai usaha akan diarahkan ke sektor usaha yang membutuhkan. Pemerintah akan memberikan pelatihan usaha, modal usaha, dan menjamin kepastian pasarnya. Dalam hal kerjasama antar warga membentuk kongsi usaha atau badan usaha, maka penetapan pendapatan harus dihitung berdasarkan produktivitas kerja masing-masing. Faktor produksi lahan, modal, atau uang tidak boleh mendapat bagian sedikit pun. Jika modal usaha berupa pinjaman dari pihak lain, maka tidak diperkenankan memberikan bunga atau rente atas pinjaman tersebut. Kemudian ketentuan dalam manajemen BUMN. Yang pertama adalah menjunjung tinggi profesionalisme. Karena kerja profesional adalah kerja yang berlandaskan prinsip-prinsip keseimbangan. Kemudian pendapatan tidak ditetapkan berdasarkan posisi jabatan, melainkan dihitung berdasarkan produktivitas kerja pada bidang pekerjaan masing-masing. Tidak ada perbedaan status sosial dalam badan usaha milik negara, seperti kelas pejabat, kelas pegawai menengah, dan kelas pegawai rendahan. Setiap pegawai harus profesional dan bertanggung jawab pada bidang pekerjaan masing-masing, serta mematuhi struktur dan aturan manajemen perusahaan. Dengan kondisi di atas, maka seorang pegawai kasar atau pegawai lapangan akan bangga dan semangat dengan pekerjaannya, karena pendapatannya bisa setara bahkan melebihi pegawai golongan yang ada di atasnya, tergantung pada produktivitas kerjanya. Tidak akan ada persaingan untuk meraih posisi yang lebih tinggi, karena jabatan tinggi tidak menjamin pendapatan berlebih. Selanjutnya, bagaimana dengan mekanisme produksi yang sesuai dengan asas keseimbangan? Bagaimana dengan sistem distribusi dan konsumsi yang berlandaskan Pancasila? Bagaimana dengan target pertumbuhan produksi atau pertumbuhan ekonomi menurut Pancasila? Bagaimana dengan aset kaum kapitalisme jika Pancasila tegak di bumi pertiwi ini? Bagaimana dengan perbaikan kinerja BUMN yang kurang profesional? Bagaimana dengan konversi ribuan pegawai pemerintah yang tidak produktif jika tegak tatanan keseimbangan? Jawabannya adalah silahkan diikuti pada pemaparan sesi berikutnya. Sekian dan terima kasih.